Pengertian fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jika dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap, serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonemik, kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Telah disebutkan bahwa antara fonetik dan fonemik saling berhubungan dan sukar dipisahkan. Keduanya saling mengisi. Fonemik menggunakan materi yang diambil dari hasil penelitian fonetik. Namun, tidak seluruh materi fonetik digunakan oleh fonemik, sebab tidak seluruh materi fonetik menarik perhatian fonemik. Karena itulah fonemik mengadakan penilaian materi, yaitu hanya bunyi-bunyi bahasa yang mampu membedakan arti serta variasi-variasinya yang muncul dalam ucapan. Fonetik yang materi penelitiannya berupa fona-fona dengan jumlah yang tak terbatas karena memperhatikan perbedaan ucapan individual. Kurang dapat dilihat manfaatnya jika tidak dikaitkan pada analisis fonemik. Fona-fona itu merupakan materi yang harus diolah lebih lanjut. Pengolahan yang paling tepat berdasarkan ilmu bahasa linguistik adalah pengolahan secara fonemis, yang artinya bahwa fona-fona yang tak terbatas itu harus dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam unit-unit. Sekelompok bunyi yang mampu membedakan arti dijadikan dalam unit-unit fonem, sedangkan perbedaan ucapan yang terdapat dalam masing-masing unit termasuk merupakan variasi fonem yang ada allophone. Objek fonemik. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara kita itu banyak ragamnya. Bunyi-bunyi itu dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut fonem. Fonem inilah yang dijadikan objek penelitian fonemik. Jadi, jika seluruh bunyi bahasa bisa dihasilkan oleh alat bicara dipelajari oleh fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang fungsional yang menjadi kajian fonemik dalam hal ini L. Bloomfield 1967-78 menuliskan The study of significant speech sound is phonology or particle phonetic. Perbedaan antara bunyi K pada kata paku, amki, dan bapak. Walaupun ketiga bunyi K tersebut berbeda ucapannya, perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan dan posisi bunyi itu sendiri. Posisi bunyi K pada awal kata dan K pada akhir kata menyebabkan terjadinya perbedaan ucapan. Demikian juga pengaruh bunyi vokal yang mengikutinya. Fonemisasi. Fonemisasi merupakan prosedur atau cara menemukan fonem-fonem yang ada dalam suatu kata. Karena bunyi bahasa banyak sekali jumlahnya. Tentunya, fonemisasi merupakan prosedur menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka perbedaan arti. Seperti yang telah diisyaratkan di atas, fonemisasi bertujuan menentukan struktur fonemis suatu bahasa, struktur fonemis bahasa yang lainnya. Lebih jauh dari itu, fonemisasi memiliki tujuan praktis, yaitu berusaha menciptakan ejaan atau ortografi sebuah bahasa. Dalam fonemisasi ini ditempuh 3 tahap secara umum yang harus ada dalam setiap pencarian fonem-fonem suatu bahasa. Tahap yang pertama, penyusunan atau arranging. Pada tahapan penyusunan diusahakan pencatatan terhadap segala kemungkinan perbedaan bunyi bahasa fungsional dalam membawa perbedaan arti. Bunyi-bunyi bahasa tersebut baik yang terdapat pada awal kata, tengah kata maupun akhir kata harus dicatat. Tahap kedua, perbandingan atau comparing. Pada tahap perbandingan secara sederhana hasil penyusunan tahap pertama di atas dibanding-bandingkan untuk menentukan bunyi manakah yang menyebabkan perbedaan arti. Untuk mempermudah usaha perbandingan ini, dapatlah kata-kata tersebut disusun dalam paradigma. Yang ketiga, tahap penggabungan atau combining.
Dalam tahap penggabungan diusahakan tindakan-tindakan penggabungan atau inventarisasi dari hasil perbandingan terhadap kedua di atas menjadi satu, sehingga akan dijumpai sejumlah bunyi bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti atau fonem. Perlu disadari bahwa tidak seluruh bunyi bahasa fungsional dalam kata-kata yang disusun secara paradigmatis untuk dibandingkan menempati posisi yang lengkap, yaitu awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Tahapan tersebut akan diterapkan sebagai dasar pencarian fonem suatu bahasa melalui pasangan minimal, distribusi komplementer, dan variasi bebas. Pasangan minimal, seperangkat kata atau dua kata atau lebih yang memiliki jumlah fonem yang sama, juga jenis fonem yang sama, kecuali satu fonem yang tapi yang sama, kecuali fonem yang berbeda pada urutan yang sama, sedangkan arti kata-kata tersebut berbeda, lazim tersebut pasangan minimal. Sebuah dalil yang digunakan dalam hal ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip apabila berada dalam pasangan minimal merupakan fonem-fonem yang berbeda. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip ataupun tidak itu semata-mata ditentukan oleh lafal dan daerah artikulasinya. Yang tergolong bunyi-bunyi mirip secara fonetis adalah sebagai berikut. Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan seartikulasi, misalnya P dan B. Kedua bunyi ini dihasilkan oleh artikulator yang sama juga dalam daerah artikulasi yang sama. Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan daerah artikulasinya berdekatan, misalnya P dan F. Kedua bunyi ini tergolong bunyi tak bersuara karena dihasilkan dengan pita suara tak ikut bergetar. Selain itu, keduanya memerlukan labium bawah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi-bunyi yang lafalnya berbeda, tetapi sedaerah artikulasi, misalnya B dan M. Kedua bunyi ini dilafalkan secara berbeda sebab B dihasilkan dengan udara melalui mulut, tergolong fonem oral. Sedangkan M dihasilkan dengan udara melalui rongga hidung, tergolong fonem nasal. Namun, keduanya dihasilkan dengan melalui bibir bawah sebagai artikulasi aktif dan bibir atas sebagai artikulator pasif. Dengan kata lain, keduanya dihasilkan dalam daerah artikulator yang sama atau homorgan, sehingga keduanya digolongkan fonem-fonem bilabial. Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip, tetapi daerah artikulasinya berjauhan, misalnya M dan N. Kedua bunyi ini dilafalkan dengan udara melalui rongga hidung atau nasal, sedangkan secara artikulatoris, M tergolong bilabial dan N tergolong velar sebab bunyi terakhir ini dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah atau dorsum sebagai artikulatornya menuju atau menyentuh langit-langit lunak. Cara menentukan fonem. Cara untuk menentukan fonem tidaklah menggunakan deretan paradigmatik, akan tetapi menggunakan pasangan minimal. Hal ini disebabkan fonem merupakan unsur bahasa yang belum mempunyai arti, melainkan hanya mendukung arti atau mengandung arti atau membedakan arti. Pasangan minimal atau minimum pairs adalah pasangan bunyi-bunyi yang secara artikulatoris berdekatan di dalam lingkungan yang sama. Bunyi-bunyi yang daerah artikulasinya berdekatan biasanya merupakan bunyi-bunyi yang meragukan. Pasangan tersebut dinamakan suspicious pairs. Bunyi-bunyi yang mencurigakan inilah yang biasanya dites dalam pasangan minimal untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tersebut berstatus fonem atau tidak. Nah, contoh pasangan minimal dalam bahasa Jawa. Milih atau milih atau memilih versus nyilih, nilih atau meminjam. Kutok, kutok atau ikan gabus versus kutok, kutok anak ayam. Pati, pati kematian atau pati, pati sari. Di dalam deret pengetesan itu ternyata fonem M dan N membedakan arti. Dengan demikian, keduanya berstatus fonem. Demikian halnya fonem T dengan fonem T di dalam bahasa Jawa masing-masing berstatus sebagai fonem. Penentuan fonem seperti di atas adalah cara yang umumnya dilakukan oleh kaum struktural. Aliran Braha mempunyai cara khusus untuk menentukan fonem, yakni dengan mencari oposisi otonom. Meski disebut khusus, akan tetapi ini pada dasarnya sama pada cara yang pada umumnya dipakai oleh kaum struktural. Contoh, fonem K, G, oposisi tak bersuara dan bersuara. Fonem X, posisi letus, geseran. Fonem petik, oposisi velar, glutal. Fonem N, oposisi oral, nasal. Berdasarkan hasil pengetesan dalam pasangan minimal diperoleh jumlah fonem konsonan bahasa Indonesia sebanyak 23 konsonan, yakni fonem B, P, D, T, K, petik, G, J, C,
X, H, C, F, Z, S, N, M, N, R, L, W, dan Y. Adapun jumlah fonem vokal bahasa Indonesia sebanyak 6 vokal, yakni I, E, U, O, A, E. Cara dalam membuktikan fonem atau bukan. Fonologi adalah bidang linguistik yang pelajari, menganalisa, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logis yaitu ilmu. Menurut hierarki, suatu bunyi fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Abdul Khair 102 2012. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang pelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut memiliki fungsi pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Untuk menentukan fonem dilakukan dengan cara membuat dua pasang minimal, dua kata beda satu bunyi. 4 cara menentukan fonem. Di antaranya adalah 1. Penentuan fonem sedaerah bunyi, yaitu cara menentukan sebuah bunyi fonem atau bukan dengan cara melihat kesamaan bunyi. Yang kedua, cara artikulatoris, yaitu penentuan fonem dengan cara melihat letak artikulatorisnya. Kemudian yang ketiga, cara acak atau sembarang, penentuan fonem dengan cara menentukan bunyi yang beda namun bunyi tersebut tidak termasuk cara artikulatoris dan sedaerah bunyi. Kemudian yang terakhir, cara ngawur dengan cara menentukan fonem ngawur atau bagian bunyi yang kosong. Contoh maka dan makan. Perbedaannya adalah pada fonem N.